ketika evakuasi ini terungkap ternyata itu adalah mobil milik keluarga Hart, di mana di dalam mobil tersebut ditemukan beberapa korban yaitu Sarah, Jennifer, dan ketiga anak mereka yaitu Marquis, Jeremiah, dan juga Abigail. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini aku bakal membahas tentang sebuah kematian satu keluarga, di mana kematian mereka adalah satu keluarga terdiri dari 2 ibu dan 6 anak adopsi. Di balik senyuman yang hangat dan juga foto-foto keluarga yang terlihat bahagia, tersimpan kisah kelam tentang manipulasi, kekerasan, dan bahkan kematian tragis. Dan ini adalah sebuah kisah dari keluarga Hart, 6 anak angkat dan 2 ibu yang menghilang dalam satu malam. Dan mereka ditemukan tewas dalam kecelakaan mobil yang nggak masuk akal. Sebuah kematian yang hingga saat ini menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Nah, gimana cerita lengkap dari kasus keluarga Hart ini? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Let's go! Tanggal 26 Maret tahun 2018, sebuah mobil GMC Yukon XL. Mobil tersebut ditemukan terbalik di dasar tebing setinggi 30 meter di sepanjang jalan California di State Road 1. Ternyata di dalamnya ada jenazah dari Sarah dan juga Jennifer Hart, serta ketiga anak adopsi mereka, yaitu Marquis umur 19 tahun, Jeremiah umur 14 tahun, dan Abigail umur 14 tahun. 3 anak lainnya yaitu Hannah umur 16 tahun, Sierra umur 12 tahun, dan Devonte umur 15 tahun hilang. 2 minggu kemudian jenazah Sierra ini ditemukan di pinggir pantai sudah dalam keadaan meninggal dunia. Namun Hannah dan juga Devonte tidak ditemukan hingga hari ini. Hingga pada tahun 2019, Devonte kemudian secara hukum dinyatakan sudah meninggal dunia. Nah, kita masuk dulu nih ke awal mula keluarga Hart ini terbentuk. Di mana keluarga Hart ini terdiri dari 2 ibu, yaitu bernama Sarah dan juga Jennifer Hart. Tepatnya pada tahun 1998, Sarah dan juga Jennifer ini bertemu di sebuah universitas di kampus mereka. Setelah mereka bertemu, mereka jatuh cinta, mereka hidup bersama, dan hubungan mereka ini disembunyiin dari orang-orang sekitar. Setelah mereka lulus dan cukup mapan nih, akhirnya mereka berdua go public ataupun memberitahu hubungan mereka kepada teman-teman dan juga keluarga. Namun di tahun 2000-an itulah, pada saat itu masih banyak yang kayak orang belum bisa menerima tentang hubungan sesama jenis. Akhirnya mereka berdua tuh dijauhi oleh banyak teman. Walaupun mereka itu sudah nggak punya teman lagi karena mereka go public tuh kan tentang hubungan mereka, tetapi mereka itu tetap bertahan. Bahkan mereka tuh mulai berencana punya keinginan untuk memiliki anak, karena mereka berdua adalah sesama wanita, nggak mungkin gimana caranya biar punya anak. Nah, salah satu cara adalah mereka mengadopsi. Nah, hingga pada tahun 2004 mereka mulai mengadopsi anak pertama. Nah, di mana anak pertama itu umur 15 tahun, seorang perempuan. Namun, hanya berselang beberapa minggu setelah adopsi tersebut, si anak perempuan yang mereka adopsi ini ditinggalin di sebuah tempat terapi. Dan juga pihak terapis juga bilang bahwa Sarah dan juga Jennifer itu nggak pernah menjemput dia, nggak pernah berpamitan, dan mereka tuh pergi tanpa penjelasan. Tindakan yang tidak manusiawi dan menjadi awal dari pola asuh kelam mereka. Hingga 2 tahun kemudian mereka kembali mengadopsi. Nah, kali ini mereka mengadopsi 3 anak sekaligus. 3 anak ini mereka saudara kandung, yaitu Marquis, Jeremiah, dan juga Abigail yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil itu. Lalu 2 tahun kemudian kembali mereka mengadopsi, yaitu Devonte, Hannah, dan juga Sierra. Dan lagi-lagi mereka bertiga ini adalah saudara kandung. Jadi total Sarah dan juga Jennifer ini memiliki 6 anak angkat. Keluarga yang terlihat sangat modern, yang tampil sangat sempurna di media sosial. Namun menariknya, ketika ada orang yang bertanya tentang hubungan mereka, siapa yang jadi cowok dan siapa yang jadi cewek, ternyata Jennifer lah cowoknya, sementara si Sarah adalah ceweknya. Karena bagi Sarah, Jennifer ini adalah sosok yang lebih dominan gitu, dia lebih ekstrovert daripada Sarah. Di Instagram dan juga Facebook, keluarga Hart ini tampak sangat-sangat bahagia, tersenyum bersama di festival, memakai pakaian seragam dan penuh kasih sayang. Namun, kenyataan ternyata berkata lain. Suatu hari yang tampak biasa, seorang guru di sebuah sekolah dasar dikejutkan oleh pemandangan yang sangat memilukan. Seorang siswi yang bernama Hannah, dia datang ke sekolah dengan wajah dan juga tubuh penuh memar dan juga luka di bagian tubuhnya. Sang guru ini langsung khawatir, dia langsung menghampiri si Hannah, dia tanyain, "Kamu kenapa? Kenapa badanmu seperti ini?" Dengan suara lirih, Hannah ini bilang kalau dia itu dipukul sama ibunya dengan sabuk, yaitu si Jennifer Hart. Setelah laporan itu, akhirnya pihak sekolah langsung memanggil Jennifer untuk mengklarifikasi apa yang terjadi sama Hannah. Tetapi bukannya malah menyelesaikan masalah guys, si Jennifer sama Sarah justru mengambil langkah ekstrim, di mana mereka itu langsung menarik ke-6 anaknya dari sekolah tersebut dan menghentikan pendidikan formal mereka. Dan itu berlangsung selama 1 tahun penuh. Jadi nggak ada guru, nggak ada yang ngelaporin, dan juga nggak ada saksi, karena nggak adanya pengawasan.
Hingga nih guys, 1 tahun berlalu, anak-anak itu kembali masuk sekolah. Nah, di sana ternyata apa yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa tragedi itu belum benar-benar berakhir. Karena suatu ketika ada Abigail nih, salah satu anak dari Sarah dan juga Jennifer. Dia itu datang ke sekolah dengan wajah lebam, penuh luka, memar, dan bahkan dengan wajah yang sangat pucat. Pada saat itu gurunya mulai nanya ini sama Abigail, "Kamu kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi sama kamu?" Dan pada saat itu Abigail menjawab dengan sesuatu yang sangat mengerikan, di mana ibunya itu meninjunya, bahkan kepalanya itu sampai dilelepin ke air yang lagi mengalir. Di mana teknik penyiksaan ini dikenal dengan waterboarding. Alasannya karena Abigail dituduh mencuri uang $1. Nah, akhirnya kali ini laporan tersebut langsung dibawa ke kantor polisi. Tidak lama kemudian pihak polisi langsung datang ke rumahnya keluarga Hart. Dan di sana, ke-6 anak itu diwawancarai satu persatu. Dan apa yang pihak polisi temukan ternyata sangat-sangat mengejutkan guys. Dimana semua anak itu mengaku bahwa mereka itu kerap dipukul, nggak diberi makan, dan bahkan sangat jarang diizinin keluar rumah. Bahkan mereka itu hidup dalam ketakutan, dan hari-hari mereka ini selalu dikurung di sebuah rumah yang di luarnya tuh tampak penuh cinta, tapi sebenarnya adalah tempat penyiksaan yang tersembunyi. Nah, pada saat itu polisi nanya siapa yang memukul Abigail. Akhirnya pada saat itu Sarah yang bilang, "Iya, saya yang memukul Abigail." Tetapi hukum berkata lain, mungkin kayak 11-12 lah sama hukum Indonesia kali ya. Dimana Sarah ini hanya dijatuhi hukuman masa percobaan. Dimana si Sarah ini nggak dipenjara sama sekali, dan juga anak-anak mereka itu tidak dipisahkan dari Sarah dan juga Jennifer. Dan sekali lagi, Sarah dan juga Jennifer mengambil langkah lebih ekstrim, di mana mereka berdua ini menarik semua anak-anaknya dari sekolah tersebut untuk selamanya. Artinya, saat itu nggak ada lagi guru, nggak ada lagi pelapor, dan juga nggak ada lagi saksi. Jadi kini semua kekerasan itu terkunci di dalam rumah mereka. Hingga nih guys, pada tahun 2013 keluarga Hart ini memutuskan buat pindah rumah ke tempat yang lebih terpencil dan jauh dari keramaian kota. Rumah itu berdiri di atas lahan yang sangat luas, dimana cukup untuk memelihara ayam dan juga kambing. Tapi bukan hanya lokasinya yang berubah guys, pola asuh mereka pun justru semakin berubah. Anak-anak tetap tidak kembali ke sekolah. Jadi homeschooling menjadi tameng mereka untuk menghindari dunia luar. Di media sosial, Jennifer dan Sarah sering memposting kegiatan mereka, di mana saat keluarga mereka itu menghadiri sebuah festival musik dan juga kegiatan seni di komunitas mereka. Di permukaan, keluarga mereka ini terkenal dengan keluarga yang penuh cinta, penuh kasih, dan juga penuh warna. Tapi bagi tetangga mereka, ada sesuatu yang nggak beres terhadap keluarga Hart ini. Beberapa warga tetangga mereka ini sempat melaporkan nih bahwa anak-anak mereka ini terlihat sangat kurus, nggak terawat, bahkan dengan tatapan mereka yang sangat kosong. Jadi wajah anak-anak itu terlihat seperti wajah yang tidak punya semangat hidup. Karena khawatir, akhirnya seorang petugas dari perlindungan anak dikirimlah ke keluarganya Hart. Namun saat ditanya, ternyata ke-6 anak itu kompak menjawab bahwa mereka itu baik-baik aja. Bahkan mereka juga sangat berterima kasih karena mereka tuh sudah diadopsi nih sama Jennifer dan juga Sarah. Pada saat itu nggak ada tangisan, nggak ada pengakuan, dan juga nggak ada bukti. Akhirnya sang petugas ini pun pergi, meninggalkan rumah keluarga Hart. Dan juga kasus itu pun akhirnya ditutup. Dan setelah itu akhirnya si keluarga Hart ini benar-benar menghilang, karena nggak ada lagi senyum di media sosial. Bahkan nggak ada lagi nih kegiatan-kegiatan di luar rumah. Hingga selama 1 tahun 3 bulan. Keluarga Hart ini mengurung diri di rumah. Nah, akhirnya mereka ini pindah lagi nih ke sebuah kota terpencil, tepatnya di negara bagian Washington. Rumah mereka yang baru ini berada di lingkungan yang sangat tenang. Dan mereka ini punya tetangga bernama Bruce dan juga Dana. Namun satu tetangga ini merasa ganjil. Kenapa? Karena 6 anak dari Hart ini nggak pernah terlihat keluar rumah. Jendela-jendela rumah itu selalu tertutup, siang maupun malam, dimana rumah itu seperti kotak rahasia yang nggak ada siapapun yang boleh masuk ke sana. Hingga pada suatu malam di bulan Agustus tahun 2017, sekitar pukul 3 pagi, terdengar ada suara ketukan pintu di rumah tetangga, yaitu rumahnya si Bruce dan juga Dana. Pada saat itu ketika dibuka, ternyata itu adalah Hannah, berdiri dalam kondisi sangat panik, bahkan napasnya itu sampai terengah-engah. Hannah ini bilang, "Tolong saya melompat dari lantai 2. Saya udah gak mau lagi kembali ke rumah itu. Kedua ibu kami itu sangat rasis dan bahkan mereka itu sering memukul kami. Tolong kami." Hannah bilang gitu. Sebelum si Bruce dan juga Dana ini sempat bertindak, tiba-tiba Jennifer itu langsung datang menghampiri Hannah. Ia dengan tenang menarik Hannah lalu bilang, "Maaf ya, Hannah ini cuma mau cari perhatian aja." Dia bilang gitu. Nah, hingga keesokan harinya Jennifer datang ke rumahnya si Bruce dan juga Dana. Dia bilang kalau dia minta maaf karena Hannah sudah mengganggu mereka. Nah, dimana Jennifer ini bilang kalau Hannah itu punya gangguan mental yang diturunin dari ibu kandungnya. Namun Dana itu nggak percaya.
Dana meminta Jennifer untuk si Dana ini berbicara langsung nih sama Hannah. Namun Jennifer ini menolak dengan tegas. Jadi Jennifer ini bilang kalau keluarga mereka itu udah nggak bisa dipisahkan. Beberapa hari kemudian, Bruce dan juga Dana ini menerima surat dari Hannah, yang isinya di mana surat tersebut adalah sebuah surat permintaan maaf karena Hannah sudah mengganggu ketenangan dari Dana dan juga Bruce. Namun bagi Dana, surat itu terlihat seperti surat yang ditulis dalam tekanan. Akhirnya Dana pun langsung menceritakan semuanya kepada ayahnya, itu si Bruce. Akhirnya laporan tersebut langsung dilayangkanlah ke pihak polisi. Namun lagi-lagi nggak ada tindakan sama sekali. Jadi nggak ada yang berubah gitu walaupun sudah dilaporin sama polisi. Beberapa bulan kemudian anak lain nih datang menutup rumahnya Bruce dan juga Dana. Ternyata kali ini adalah Devonte, anak laki-laki keluarga Hart. Dimana Devonte ini berdiri di tengah malam. Lalu dia berkata, "Tolong, kami tuh nggak diberi makan. Aku sangat lapar sekali." Nah akhirnya sejak saat itu guys, tetangganya ini langsunglah menyelundupkan makanan. Tapi semua itu dilakukan secara diam-diam. Bahkan saat Devonte ini menulis daftar makanan yang dia inginkan dan meminta agar semuanya itu disembunyiin dari ibu-ibunya, supaya ibu-ibu mereka ini nggak ada yang tahu. Jadi di pesan itu tertulis bahwa Devonte ini pengen stik keju, sereal dan buah. Tolong sembunyikan di dekat pagar. Jangan sampai ibu saya tahu. Tolong. Itulah isi secari kertas yang ditulis sama Devonte. Nah, karena surat tersebut, keluarga dari Bruce ini merasa bahwa ada sesuatu yang aneh nih di keluarganya Hart. Karena ketakutan dan juga kelaparan bukanlah sesuatu hal yang harusnya terjadi pada anak-anak itu. Akhirnya Bruce dan juga Dana mengambil langkah yang menurut mereka itu bakal beresiko banget. Akhirnya mereka kembali melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Bahkan mereka tuh menyerahkan surat yang dikasih sama Devonte dan menjelaskan kronologi lengkap apa yang mereka alami selama ini sama pihak polisi. Hingga 23 Maret tahun 2018, seorang petugas perlindungan anak akhirnya datang nih ke rumahnya keluarga Hart. Kali ini tujuannya jelas, di mana ingin menindaklanjuti tentang laporan yang dilayangkan oleh keluarganya Bruce. Namun ketika petugas itu sampai di rumah itu, ternyata rumah mereka itu sangat-sangat sunyi. Nggak ada jawaban, nggak ada kehidupan, dan semua tirai-tirai yang ada di rumah mereka itu tertutup rapat. Yang paling mencurigakan adalah keesokan harinya, tetangganya itu menyadari bahwa mobil miliknya keluarga Hart ini udah nggak ada di garasi. Jadi mereka ini pergi diam-diam tanpa jejak. Dimana pada hari itu, Sarah Hart ini mengirim pesan kepada rekan kerjanya. Dia bilang bahwa dia itu beberapa hari gak bakal masuk kerja. 2 hari kemudian, di tanggal 25 Maret tahun 2018, ada sebuah kamera pengawas CCTV yang terletak di sebuah supermarket di dekat California, yang dimana menangkap sebuah gambar terakhir kali terlihatnya si Sarah Jumlah Jennifer dan juga anak-anak mereka. Dimana di CCTV tersebut terlihat Sarah ini lagi berbelanja makanan dengan sangat tenang, sangat-sangat tenang. Namun keesokan harinya tragedi itu pun terungkap. Dimana 26 Maret tahun 2018 penemuan jenazah ini. Dimana pada saat penemuan itu ada seorang turis asal Jerman, dia itu sedang menikmati pemandangan, tepatnya di tebing Samudra Pasifik, California. Namun tiba-tiba pandangannya itu tertuju sama satu benda yang terlihat sangat asing. Dimana ada sebuah mobil di dasar jurang terlihat sangat ringsek dan juga rusak sangat parah. Akhirnya dia langsung melapor kepada pihak polisi dan polisi langsung sampai ke TKP. Ketika evakuasi ini terungkap, ternyata itu adalah mobil milik keluarga Hart. Dimana di dalam mobil tersebut ditemukan beberapa korban, yaitu Sarah, Jennifer, dan ketiga anak mereka, yaitu Marcus, Jeremiah, dan juga Abigail. Hingga beberapa minggu kemudian, tubuh Sierra ditemukan mengambang di laut. Namun 2 lainnya, yaitu si Hannah dan Devonte, sampai saat ini mereka juga nggak ditemukan. Nah, di mana mereka juga dinyatakan meninggal dunia, tapi tubuh mereka itu tidak ditemukan. Nah, dari hasil ini beberapa temuan-temuan polisi. Tidak ada tandanya pengereman yang dilakukan. 3 mobil itu bakal melaju terjun bebas ke jurang, yang dimana menunjukkan bahwa Jennifer ini memang sengaja menekan gas langsung masuk jurang. Dan juga tes psikologi menunjukkan di dalam darahnya Jennifer, kadar alkohol di dalam darahnya itu ada sekitar 0,02%. Jadi dia mengendarai mobil itu dalam keadaan mabuk. Sementara Sarah dan kedua anak mereka itu seperti memiliki sebuah kadar obat yang sangat tinggi, yaitu obat yang biasa digunakan sebagai antihistamin ataupun obat tidur. Dan setelah penghilangan nyawa itu terjadi, di riwayat pencarian internetnya Sarah ditemukan hal yang paling mengerikan yang pernah dia cari adalah gimana caranya untuk bunuh diri dan juga efek tenggelam dalam air. Ternyata ini bukan kecelakaan, melainkan sebuah kecelakaan massal yang memang disengaja. Di mana Jennifer ini dengan sadar menabrakkan mobilnya melaju ke dasar jurang dan untuk mengakhiri hidup mereka. Nah, jadi mereka berdua ini ingin melakukan penghilangan nyawa sendiri dan bahkan mengajak ke 6 anak mereka.
Jadi dari kisah keluarga hari ini mengingatkan kita bahwasanya tidak semua yang tampak bahagia di media sosial itu adalah sebuah kenyataan. Dimana foto-foto mereka yang mereka bagikan di Instagram itu foto pelukan, foto senyuman dan juga pemandangan indah itu adalah sebuah penipuan. Karena di balik layar anak-anak mereka ini hidup dengan cara kayak gitu, hidup dalam penderitaan bahkan nyaris nggak terlihat sama dunia luar. Nah guys, semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak tinggal diam kalau misalnya kita melihat ada tanda-tanda kekerasan dari tetangga kita, dari teman kita, ataupun dari siapapun itu. Karena mungkin saja mereka itu sedang berjuang secara diam. Dan yang paling terpenting lagi adalah semoga kita semua nggak tertipu dengan apa yang terlihat sempurna di media sosial. Karena yang terlihat sempurna di media sosial itu semuanya sudah difilter yang jelek-jeleknya. Nah guys, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Kalau kamu merasa bahwa kisah ini penting untuk dibagikan, jangan lupa klik like, comment, dan share-nya. Dan juga jangan lupa subscribe-nya juga di bawah, agar kita bisa terus menyuarakan cerita-cerita yang menarik seperti ini. Dimana sebuah cerita yang bisa membuka mata dan juga hati kita. Nah guys, sampai di sini video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you di next video, bye-bye.